Halo Inspiring Women, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Olivia Marzuki bisa sharing pengalaman hari ini. Semoga semuanya yang hadir bisa mendapatkan damai sukacita dan sedikit inspirasi dari saya pribadi yang sudah ngalamin sendiri bagaimana perjalanan dengan Kristus, terutama di setahun terakhir ini, di mana perjalanan iman saya sangat-sangat terakselerasi karena adanya pandemi krisis ini. Bagi yang sudah kenal saya, mungkin tahu bahwa sekarang saya posisinya ada di Singapura. Saya sedang bekerja di TV Channel News Asia di Singapura sudah 2 tahun setengah. Sebelumnya saya sempat studi di sini, ambil S2, mendalami MBA, Master of Business Administration, dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih terus menjalankan karir saya di televisi bersama TV internasional yang merupakan cita-cita dari kecil sebenarnya. Mungkin kalau ada yang pernah ngobrol sama Mami tahu bahwa saya dulu kecilnya itu sangat-sangat pemalu dan nggak bisa ngomong. Jadi sekarang bisa kerja di dunia broadcast, ini merupakan sebuah anugerah luar biasa dari Tuhan. Dan hari ini izinkan saya untuk sedikit sharing pengalaman, karena bagi saya pandemi yang terjadi selama setahun lebih ini ternyata malah membawa saya untuk berkembang secara rohani, secara iman. Ini saya sangat terakselerasi, progresnya sangat-sangat luar biasa ya. Yang dulunya mungkin dari kecil saya ya sekolah minggu, kemudian sempat jadi lause sekolah minggu, sering ke gereja tapi sama sekali not religious, sama sekali tidak seperti sekarang yang boleh dibilang lebih dekat lah ya, lebih semangat menjalani tugas saya sebagai anak Tuhan begitu. Jadi gimana ya awal mulanya ya? Waktu saya kemarin ke Singapura, ini tujuannya sebenarnya untuk sekolah. Saya ngambil S2. Lanjutin S2 di Master of Business Administration. Jadi setelah lulus dengan MBA, kemudian saya lanjut kerja di sini. Dan karena Singapura itu dekat kan sama Indonesia, dulunya saya sering pulang ke Jakarta. Jadi setiap Jumat setelah selesai kerja pasti saya ke Changi Airport, kemudian terbang ke Jakarta. Senin pagi udah balik Singapura kerja lagi gitu ya. Dulu jadi kehidupan saya sibuk kerja, kemudian traveling, karena memang semua keluarga saya, kemudian boyfriend saya juga di Jakarta. Nah, setelah pandemi, of course, saya nggak bisa traveling lagi. Kemudian, jadinya weekend itu bingung mau ngapain di sini. Terus sempat mengalami yang namanya semi-depression lah ya, gitu. Rasa sangat kesepian, sangat terkucil. Dan kerjaan saya juga sangat demanding. Kerjaan saya di sini sangat-sangat membutuhkan fokus, dedikasi, totalitas banget ya, karena semuanya itu harus saya kerjakan sendiri. Tidak seperti dulu saya di Indonesia, yang dimana saya sebagai presenter itu istilahnya tinggal baca begitu ya. Di sini saya nggak bisa. Di sini harus benar-benar saya kerjakan semuanya sendiri ya. Harus multitasking, harus jerih payah banget ya. PR banget ya. Sampai kuku pun nggak bisa panjang-panjang karena terlalu banyak ngetik, terlalu banyak editing clips dan lakukan segala sesuatunya dengan mandiri begitu. Jadi di sini saya tuh kerja tuh udah kayak kuli banget gitu. Sempat nangis sama Mami, merasa kok saya nggak pernah sih ngalamin yang namanya kerja keras sampai kayak kuli gitu, kayak kuda banget gitu kerja di sini. Dan pulang ke rumah, kondisi rumah kosong, nggak ada keluarga gitu ya. Jadi sempat saya sangat-sangat terpukul dan merasa bahwa tujuan saya di sini apa sih sebenarnya Tuhan gitu loh. Kemudian karena jadi nggak bisa balik ke Indonesia, cara saya berkomunikasi dengan keluarga berubah. Mau nggak mau sekarang semuanya jadi serba online, virtual, dan setiap malam kita mengadakan doa virtual. Mami, saya, dua adik saya berkumpul, bersekutu dalam nama Tuhan, kita berdoa. Dan kita sama-sama memberikan semangat, sama-sama mendoakan satu sama lain. Dan mungkin dari situlah perjalanan iman saya mulai terbentuk dan
saya merasakan adanya penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang begitu ajaib ya. Saya dikuatkan meskipun jauh dari keluarga, kemudian meskipun dengan beban pekerjaan yang begitu berat, tapi sampai sekarang saya berdiri tegar dan merasa bahwa penyertaan Tuhan tuh benar-benar real, benar-benar nyata gitu. Dan saya udah gak mau main-main, karena saya tahu bahwa waktu kita sudah gak lama lagi di dunia ini, dan saya malah menjadi pribadi yang lebih dewasa secara iman gitu. Dan saya mempertanyakan tujuan sebenarnya apa sih Tuhan menaruh saya di sini gitu ya, jauh dari keluarga, kemudian gak bisa balik ke Jakarta seperti dulu lagi. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya, mau gak mau kan di sini kegiatannya ya apa sih, paling kerja, ngobrol sama teman, cari kegiatan seperti acara Bible study. Kemudian ada juga teman yang memberitahu bahwa gerejanya teman saya ini sedang cari guru buat ngajar anak-anak di Batam ya. Jadi gerejanya base di Singapura, tapi melakukan pelayanan untuk anak-anak yang ada di yayasan di Batam begitu ya. Jadi saya langsung dong, gak mikir dua kali, langsung merasa aduh ini panggilan saya banget nih. Saya mau melayani anak-anak Tuhan, saya mau melayani dan memberikan waktu saya kepada orang-orang yang membutuhkan begitu. Selama ini belum ketemu channelnya, kemudian tiba-tiba teman saya pas nawarin ini langsung deh nyambung begitu. Akhirnya sampai sekarang saya menjadi guru untuk mengajar bahasa Inggris buat anak-anak yayasan di Batam ya, lewat Zoom setiap hari Sabtu. Jadi hari ini kebetulan saya baru selesai ngajar, dan dari situ saya melihat bahwa penyertaan Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan, talenta yang sudah Tuhan berikan buat saya, ini benar-benar panggilan buat saya bagikan ke anak-anak yang di Batam ini begitu. Dan saya melihat anak-anak setelah 1-2 kali sesi mengajar, mereka begitu sukacita, mereka begitu excited ya, kemudian melihat progres mereka, melihat perkembangan mereka. Jadi semakin pede, jadi semakin lancar bahasa Inggrisnya. Jadi saya ingat dulu juga saya anak-anak ini juga nggak ada kemewahan, tidak punya akses ke pendidikan yang bagus gitu ya. Tapi bisa-bisa aja kok gitu, kalau memang kita berusaha dan kalau memang Tuhan berkehendak. Dan kalau kita meminta kepada Tuhan, segala sesuatunya akan diberikan kepada kita. Jadi itu yang saya pelajari. Saya mencari dahulu kerajaan Allah, dan kemudian segala sesuatunya dicukupkan dan diberikan kepada saya. Jadi dengan saya melayani, dengan saya mengajar bahasa Inggris ini, saya malah mendapatkan reward, mendapatkan sukacita yang lebih besar lagi. Bahkan pekerjaan saya yang full time, Monday to Friday ini kalah dibandingkan pekerjaan saya, pelayanan saya yang saya lakukan di hari Sabtu, melayani anak-anak yayasan di Batam ini, mengajar mereka bahasa Inggris. Kalau boleh sharing satu ayat yang menjadi pedoman saya dan dalam pelayanan saya selama ini 6 bulan terakhir ngajar anak-anak di Batam. Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi selama 6 bulan, 7 bulan terakhir ini ya, saya benar-benar ditempa sama Tuhan. Saya benar-benar dibuat lebih dewasa dalam iman lewat pelayanan saya buat anak-anak di Batam ini ya. Jadi cara hidup saya pun berubah. Yang dulunya Sabtu Minggu saya sibuk party lah, bersosialisasi sama teman-teman. Sekarang Sabtu Minggu saya tetap ketemu teman, tapi saya juga melengkapi kegiatan saya dengan hal-hal yang berguna. Dan dengan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Batam ini, saya membagikan talenta yang sudah Tuhan berikan buat saya. Dan saya merasa bahwa perbuatan baik ini saya lakukan bukan karena saya ingin beroleh keselamatan. Jadi bukan menjadi sebab saya mencari keselamatan. Perbuatan baik ini saya lakukan karena saya telah beroleh keselamatan itu. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa Kristus sudah berkehendak dan Kristus sudah memberikan saya sebuah kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan, untuk bisa membagikan kebaikan dan menyatakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar real. Ya. Mungkin akhir kata,
Saya mau sharing aja bahwa setiap malam dalam doa saya dengan mami, dengan adik-adik, saya selalu berdoa bahwa saya dan adik-adik ini harus seperti garam dan terang dunia, harus bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, meskipun saya jauh dari keluarga sekalipun ya. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Inilah doa yang saya naikkan dan saya panjatkan setiap malam. Dan sebelum saya memulai pekerjaan saya, baik itu di full-time job saya dan juga pekerjaan saya di weekend, setiap hari Sabtu mengajar anak-anak Batam, saya berdoa supaya perbuatan baik yang saya lakukan ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita dan juga melayani kita. Dan kiranya pekerjaan ini yang saya lakukan dengan sepenuh hati dan dengan penuh dengan ketulusan bisa memuliakan Bapak saya yang ada di surga, Bapak kita yang ada di surga. Semoga ini menjadi inspirasi, Inspiring Women. Terima kasih sudah mendengarkan dan God bless you.